Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak soleh dan soleha. How are you today? Insyaallah all of you in a healthy condition and always protection from Allah. We will continue our lesson and we are going to learn about passive voice in simple present. Kita akan melanjutkan kegiatan belajar hari ini dengan tema belajar passive voice dalam simple present. Are you ready? Good job. Sebelum kita lihat bentuk kalimat dari passive voice, kita lihat dulu pengertian dari apa itu passive voice. Nah, di sini ada definisinya, yaitu suatu bentuk kalimat di mana subjek menerima aksi, bukan melakukan aksi. Jadi maksudnya kalimat passive voice terbentuk dari kalimat active voice. Jadi jika dalam kalimat aktif subjeknya ada di depan, maka pada kalimat pasif nanti subjeknya ada di belakang. Perhatikan penggunaan rumus untuk kalimat passive voice berikut ini. Rumusnya menggunakan subjek plus to be. To be ini terdiri dari is, am, are plus verb 3. Verb 3 ini maksudnya kata kerja bentuk ketiga. Berikutnya kita lihat penggunaan to be untuk masing-masing subjek. To be is digunakan untuk subjek he, she, it. To be am digunakan untuk subjek I. Dan to be are digunakan untuk subjek we, they, you. Ini adalah contoh pembentukan dari bentuk kata kerja pertama verb 1, kata kerja kedua verb 2, dan kata kerja ketiga verb 3. Pembentukan kata kerja pertama, kedua, dan ketiga dalam bahasa Inggris disebut juga dengan regular dan irregular verb, atau dalam bahasa Indonesia kata kerja beraturan dan kata kerja tidak beraturan. Untuk kata kerja beraturan atau regular verb, dalam kata kerja tersebut pada kata kerja bentuk kedua dan ketiga cukup ditambahkan akhiran kata ed di belakang kata tersebut. Contohnya pada kata cook dan jam, ya. Di verb kedua dan ketiga itu menjadi cooked dan jumped. Sedangkan untuk kata kerja tidak beraturan atau irregular verb, kata kerja tersebut berubah penulisannya di bentuk kedua dan ketiga. Nah, seperti contoh pada kata drive, di bentuk kedua dan ketiga menjadi drove dan driven. Lalu kita perhatikan dari perubahan kata subjek menjadi objek, karena ini menjadi salah satu kunci bagaimana kita bisa membuat kalimat pasif, ya, seperti contoh I jika di posisi objek menjadi me, he menjadi him, she menjadi her, it menjadi it, you menjadi you, they menjadi them, we menjadi us. Mari kita lihat perbandingan dari kalimat aktif dan kalimat pasif berikut ini. Kalimat aktifnya berbunyi Father call my teacher. Ayah menghubungi guruku. Sekarang kita lihat bentuk kalimat pasifnya. Kalimat pasifnya berbunyi my teacher is called by him. Apa yang berubah dalam kalimat ini? Ya, my teacher yang tadinya berposisi sebagai objek pindah menjadi subjek. Perubahan yang kedua yaitu kita menggunakan to be. Ya, subjeknya dikarenakan tunggal atau hanya satu, jadi menggunakan to be is. Untuk kata kerja yang tadinya berbunyi call, kita menggunakan kata kerja bentuk ketiga menjadi call, ya. Nah,
dalam kalimat pasif jangan lupa ditambahkan dengan kata by, artinya oleh. Kita lihat kata terakhir dalam kalimat pasif. Terdapat kata him. Him diambil dari kata father. Father jika menggunakan kata ganti bahasa Inggris berubah menjadi he. Dia laki-laki. Jika he ditempatkan di belakang kalimat atau sebagai objek, dia akan berubah menjadi him. Di kalimat pasifnya berbunyi my teacher is called by him. Guruku telah dihubungi olehnya. Olehnya di sini maksudnya ayah. Selain contoh kalimat tadi, contoh-contoh kalimat berikut ini bisa menjadi gambaran bagaimana cara membuat kalimat passive voice dalam simple present. Jadi, sebelum membuat kalimat pasif, kita harus tahu terlebih dahulu seperti apa bentuk kalimat aktifnya. Pada kesempatan kali ini, kita belajar membuat kalimat pasif dalam simple present. Jadi, bentuk kalimat aktifnya juga dalam bentuk simple present. Semoga materi yang diterangkan pada hari ini bisa bermanfaat dan bisa dipahami walaupun agak sulit, tapi mudah-mudahan sedikit demi sedikit kita bisa mengerti bagaimana cara membuat kalimat pasif dalam simple present. I think that's all our lesson today. Mr. Rizal kira cukup untuk materi belajar pada hari ini. For assignment, untuk tugas belajarnya, ubahlah kalimat-kalimat aktif simple present berikut ini ke dalam bentuk kalimat pasif simple present. If you any question about this material, you can ask me by chat Google Classroom or by chat this channel. Jika ada pertanyaan dari materi belajar ini, bisa bertanya melalui kolom komentar Google Classroom atau kolom komentar pada channel ini. Thank you so much. Tetap semangat belajarnya ya. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.